Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Magrizki dari kelas D3 PJJ AKC tahun 2019 dengan NRP 2103197089. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas materi kecerdasan buatan search algoritma. Langsung saja, berikut ini adalah contoh kasusnya. S ke B dengan jarak 2, B ke C dengan jarak 7, dan C ke Z dengan jarak 2, S ke A dengan jarak 4, A ke B dengan jarak 1, A ke D dengan jarak 3, dan selanjutnya. Langsung saja dengan tugas. Yang pertama adalah representasikan kasus di atas dengan tree. Yang kedua, selesaikan kasus di atas dengan metode A. breadth first search, B. depth first search, C. base first search, D. hill climbing, E. branch and bound, F. dynamic programming. Dan representasi dengan tree adalah sebagai berikut ini. S ke A adalah 4, A ke D adalah 3, D ke Z adalah 5, dan selanjutnya, dan lain-lain ini. Berikut adalah algoritma untuk metode breadth first search. Algoritma dari S menurun, yaitu A ke B, lalu A diturunkan, B masih disimpan, yaitu A adalah D dan B. Karena belum ketemu, maka turunan dari B tambahkan adalah A dan C, dan D, B masih disimpan di sini. Karena belum ketemu, kita menurunkan dari D, yaitu ketemu dari Z dan C. Maka di sini Z sudah ketemu, kita goals dan berakhir. Untuk tampilan tree-nya sebagai berikut ini. Maksudnya S ke A, karena belum ketemu, ke B, ke D ini, dan selanjutnya sampai ketemu di Z. Untuk selanjutnya adalah metode depth first search adalah sebagai berikut. Di sini dari S diturunkan ke A dan B, dari A diturunkan ke D dan B masih disimpan, dari D diturunkan Z ke C, jadi Z sudah ketemu dan finish atau goals. Berikut ini adalah tampilannya. Dari S ke A, dari A turun ke D, dan D turun ke Z dan ketemu. Jadi ini mengambil dari sisi kiri. Selanjutnya adalah metode base first search. Berikut adalah algoritmanya. Di sini adalah memakai dengan jarak kota. Dari S ke B dan A, yang kecil adalah B, maka diambil yang B. B diturunkan menjadi A dan C dengan jarak 3 dan 9. Jarak yang terdekat adalah yang A, maka yang A diturunkan ke D, dan D karena 1 diturunkan lagi ke Z dan C, karena C adalah jarak terdekat, maka diturunkan ke Z dengan jarak 10 ini, maka finish dan close. Berikut ini adalah metode adalah hasil tree-nya. Jadi dari S, karena ini 4 dan ini 2, masuknya ke B di 2 ini. Selanjutnya karena ini 3 dan 9, maka B memilih ke A, yaitu ke 3 ini. Dan selanjutnya di sini adalah dari D ada pilihan 8 dan 11, karena lebih kecil 8, maka D memilih ke C, yaitu 8. Dan selanjutnya goals di Z ini. Dan selanjutnya adalah metode hill climbing. Di sini S diturunkan ke B dan A, dan ini adalah jarak antar kotanya. B, karena B lebih dekat, maka dipilih B, dan B diturunkan A ke C, karena adalah jaraknya B ke A adalah 1 dan B ke C adalah 7, maka dipilihnya A. Dan A turun ke D dengan jarak 5 ini. Dari D diturunkan lagi antara Z dan C, karena C adalah terdekat dari D, maka memilih C, dan C diturunkan ke Z. Jadi sudah finish atau goals. Jadi ini dari S dengan jarak ke A adalah 4, ke B adalah 2, maka dipilih ke B, dan B ke A adalah 1, B ke C adalah 7, maka dipilih ke A. Dan A turun ke D, D ke Z 5, D ke C adalah 2, maka D memilih ke C, dan C memilih ke Z, dan goals di sini. Selanjutnya adalah metode branch and bound. Di sini dari S turun ke SB dan SA, maka S memilih
SB dengan jarak terdekat yaitu 2 ini, dan S masih tersimpan untuk algoritma branch and bound ini, dan SB diturunkan ke SBA atau SBC. Diturunkannya ke SBA karena SBA jaraknya lebih dekat, dan SA masih disimpan di sini. Selanjutnya untuk SBA diturunkan lagi ke SBAD ini, dan hanya satu dengan jarak 6 ini. Dari SBAD diturunkan ke SBADZ dan SBADC. Dengan jarak yang terdekat adalah SBADC, maka dipilihlah SBADC ini, dan SBADC diturunkan ke SBADCZ, dan ketemu di sini adalah goalsnya, maka selesai. Dan berikut ini adalah tampilan tree-nya. Metode branch and bound. Dari S memilih jarak yang terdekat yaitu B jarak terdekat ke A ke D, dan D memilih antara lewat jalur CZ ini dan Z, maka yang terdekat adalah Z ini. Maka terjadilah goals. Yang terakhir adalah metode dynamic programming. Berikut ini adalah algoritmanya. Dari S turun ke SB dan SA, dan memilih yang terdekat yaitu SB. Maka turun ke SB diturunkan. Di sini ada SBA dan SBC. Karena sebelumnya di A sudah ditolak, maka di sini disilang, tidak akan memilih A lagi, dan dia diturunkan ke SBC. Lalu dari SBC diturunkan lagi langsung ke SBCZ ini, hanya satu. Jadi program sudah goals atau finish. Berikut adalah tampilannya. Dari S memilih ke 2 atau ke 4. Karena jarak yang terdekat adalah B, yaitu dipilih B. Lalu di sini ada pilihan antara A dan C. Karena A sebelumnya tadi sudah ditolak, maka ini disilang, kita lewati. Kita memilih yang C. Lalu di C memilih jarak yang terdekat mana karena sama. Memilih mana yang lebih baik karena Z sudah finish, maka C dipilih ke Z. Maka ini sudah selesai. Selanjutnya karena tugas 3 sudah selesai, saya lanjutkan ke presentasi tugas keempat. Berikut adalah laporan praktikum algoritma pencarian kecerdasan buatan, bab keempat, tugas keempat. Berikut adalah soalnya praktikum. Soal 1, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dan kedua, dari tree yang telah Anda buat, tuliskan perubahan paths atau mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah depth first. Yang ketiga, jika menggunakan algoritma breadth first. Yang keempat, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Dan gunakan pencarian goals dengan algoritma depth first. Yang keenam, dari soal keempat, menemukan dengan algoritma breadth first. Yang ketujuh, suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan atau state ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum. Memerlukan perubahan dari keadaan A ke Z dengan menggunakan metode best first. Biaya dinyatakan dengan jarak antara 2 node. Jadi berikut ini. Yang B adalah lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Baik, langsung saja ke jawaban. Untuk jawaban pertama, yaitu graf ruang keadaan dari ini dengan hasil tree adalah sebagai berikut. S ke A ke B, dan B bercabang ke D dan C, dan selanjutnya seperti ini. Selanjutnya adalah metode depth first. Berikut ini. Jadi dari S ke A, dari A ke B, dan ke kiri dari B ke D, dan D ke E ke G, dan G ke H, dan H ke E, dan terjadilah goals. Selanjutnya adalah metode breadth first. Dari S turun ke A, dari A ke B ke D karena belum mencapai hasil, maka turunan B yang ke C. Karena C juga belum berhasil, kembali ke D ini, turunan dari D adalah E, dan karena belum ketemu, dari turunan C adalah ke E. Langsung saja kita skip dari turunan H. Karena H belum ketemu, kita dari turunan F yaitu H,
Di sini juga belum ketemu. Dari turunan H, kita turunkan lagi dari turunan H ini ke I dan ketemu di goals. Jadi dalam metode breadth first ini mengambil turunannya. Selanjutnya yang keempat, dari hasilnya adalah graf keadaan berikut ini. Dari graf ini kita bentuk tree dengan tree sebagai berikut, dengan catatan tujuan adalah harus 2 dan n adalah bebas. Tujuan dengan 2, n dengan bebas, dengan sebagai berikut ini. Jadi untuk metode depth first ini penyelesaian nomor 5 dengan S ke B, B ke C, C ke G, dan G ke I, lalu I ke K, dan K ke L, lalu terjadilah goals atau selesai. Selanjutnya nomor 6 adalah metode breadth first. Dari S turun ke B, dan B ke A ke C, dan seterusnya sampai dengan dari J turunan dari K adalah L dan L adalah goals, maka di sini sudah selesai. Selanjutnya adalah nomor 7. Berikut adalah graf ruang keadaan sebagai berikut ini. Dari A ke B, B ke C ini, dan seterusnya. Maka dibuatlah tree dengan tampilan sebagai berikut. Sebagai ini, tree adalah ini. Selanjutnya kita jawab dengan pertanyaan pertama adalah dengan metode breadth first. Jadi berikut ini. Jadi di sini adalah pemilihan dengan jarak antar node. Jadi dari A ke C adalah 5, A ke B adalah 3, maka dipilihlah A ke B. Dan B ke C adalah 9, B ke D adalah 7, jarak terdekat adalah 7, maka dipilih ke 7 ini. Dan D ke E adalah totalnya 12, D ke F adalah 10, maka turun ke F karena ini lebih dekat, dan F ke G adalah 16, dan F ke Z adalah 12, maka F memilih ke Z, turunan ke Z ini, dan Z sudah finish, maka goals di sini selesai. Selanjutnya yang ke B menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Jadi dari A kita memilih jarak terdekat. Di sini ada C5 dan B adalah 3, maka A memilih B. Lalu dari turunan B ada C dan D, karena C tadi sudah ditolak maka C disilang, maka B memilih D. Dan dari D ini adalah turun ke E dengan jarak 12 dan F ke 10, F jarak 10, maka D otomatis memilih ke F karena jarak ini lebih dekat. Selanjutnya dari F turun ke G atau ke Z dengan G jarak 16 dan Z adalah jarak 12, karena Z lebih dekat maka F turun ke Z dan terjadilah goals dan selesai. Sekian presentasi tugas 3 dan 4 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.